warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas SD Negeri 1 Lampau, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Lampau, yang terhormat Ibu CGP SD Negeri 1 Lampau, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada acara hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih sempat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti sosialisasi destinasi budaya positif 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 10 oleh Nur Aida SPD DR. Baik, selanjutnya sambutan dari Bapak Pengawas SD Negeri 1 Lampau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Kepala SD 1 Lampau. Yang saya hormati Ibu calon guru penggerak angkatan 10, yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan staf tata usaha SD 1 Lampau serta hadirin sekalian yang sangat berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan ini yang penuh makna ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 10 oleh beliau Ibu Nur Aida SPD. Hadirin yang saya hormati, kita semua menyadari bahwa peran seorang guru tidak hanya terbatas pada penyampaian ilmu pengetahuan semata, tapi juga mencakup tanggung jawab besar dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Disinilah pentingnya budaya positif dalam lingkungan sekolah. Budaya positif merupakan kunci untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, harmonis, dan produktif. Ini adalah landasan untuk mengembangkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, berintegritas, dan berakhlak mulia. Guru penggerak sebagai motor perubahan lingkungan pendidikan yang memiliki peran sangat vital dalam menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif di sekolah. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi inisiatif diseminasi ini yang diharapkan dapat memberikan inspirasi baru, pengetahuan baru, dan praktek terbaik yang dapat diterapkan oleh sekolah masing-masing. Hadirin yang sangat berbahagia, saya berharap kegiatan ini kita semua dapat memperkuat komitmen dan sinergi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik. Mari kita bersama-sama menanamkan nilai-nilai positif seperti disiplin, integritas, toleransi, dan kerjasama dalam kegiatan kita sehari. Dan demikian kita dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga siap menghadapi tantangan kehidupan dengan bekal karakter yang kuat dan nilai-nilai yang luhur. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, akhir kata saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat menjadi langkah awal untuk memberikan perubahan yang lebih besar di dunia pendidikan. Mari kita terus bersemangat dan bersama-sama memajukan pendidikan di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan
Selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan memberikan kemudahan dan keberkahan kepada kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dari sambutan dari Bapak Pengawas SD Negeri 1 Lampau kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Lampau. Waktu dan tempat kami dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Dan tentunya kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat datang bersama-sama menghadiri acara atau kegiatan kita yang kita lakukan yang akan dilaksanakan oleh CTGP kita ini. Yang saya hormati Bapak Pengawas atau yang mewakili Pengawas Pembina tingkat Kecamatan Wolo, Boyolali, yang saya hormati dan banggakan Ibu CTGP atau calon guru penggerak angkatan ke-10 lingkup SDN 1 Lampau, dan yang terakhir yang saya hormati pula teman-teman Dewan Guru maupun tenaga pendidikan SDN 1 Lampau. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali duduk bersama dalam hal ini mengikuti kegiatan kita atau kegiatan seprofesi kita ini, yakni Saudara Nur Aida SPDGR dalam hal ini beserta KGP calon guru penggerak yang akan berdiri, yang akan tampil di hadapan kita sebentar untuk memberikan suatu presentasi dengan tema diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 10. Bapak Ibu dan tenaga kependidikan SDN 1 Lampau yang saya banggakan, perlu kita ketahui bahwa saudara kita ini atau teman seprofesi kita ini menyandang sebagai CGP dan akan memberikan sebentar kepada kita semua tentang diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan ke-10. Saya perlu tekankan atau saya perlu menyampaikan kepada kita bahwa diseminasi budaya ini sangat penting kita ikuti dan kita dengarkan sebentar, kita simak dan mari kita ambil hikmah, karena ini berbicara tentang diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak ini sangat-sangat penting sebagai bekal kita sebagai pendidik di sekolah dasar. Olehnya itu kepada Ibu CGP, saya berharap agar ilmu yang kita dapat ada di dalam proses CGP ini semoga dapat bermanfaat, terkhusus kepada sekolah kita di SDN 1 Lampau dan secara umum di Kecamatan Wolo secara menyeluruh Kabupaten Kolaka. Saya kira hanya itu barangkali sebagai sambutan yang saya sempat utarakan, sampaikan pada kesempatan ini atau pada acara ini. Semoga apa yang akan kita ikuti dapat bermanfaat kepada kita semua. Saya kira demikian dan saya akhiri dengan membuka acara kegiatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
Acara diskriminasi guru budaya 1.4 angkatan ke-10 calon guru bergerak saya buka dengan resmi. Itulah dari sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kopal. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya pemaparan tentang destinasi yang akan dibawakan oleh CGP Angkatan 10 dalam hal ini Ibu Nur Aida SPDDF. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan salah satu acara, yaitu diseminasi budaya positif yang nantinya saya akan bawakan. Dan kemudian terima kasih banyak kepada teman-teman yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Pengawas Lingkup Kecamatan Wolo, dan pada teman-teman yang sempat hadir mengikuti acara kegiatan ini. Baik, kita lanjut saja. Diseminasi budaya positif. Kita sudah mengetahui atau sudah pahami mungkin dari awal, karena segala sesuatu kegiatan khususnya yang kita laksanakan di sekolah itu adalah salah satu yang harus kita terapkan, yang harus kita miliki, yaitu salah satunya yang tadi budaya positif. Budaya positif ini bukan kali ini nanti saya ada berdiri di depan Bapak Ibu teman-teman sekalian, tetapi jauh sebelumnya sudah kita kenal yang namanya budaya positif. Budaya positif ini dalam artian bahwa segala sesuatu kegiatan yang kita lakukan terkait dengan apa itu ya, semua yang bernilai positif. Dan sekarang kita lanjut. Di materi budaya positif ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Dan sekarang kita lihat dulu budaya positif itu sendiri seperti apa. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi, budaya-budaya positif ini nantinya kita akan terapkan di sekolah, khususnya sekolah kita SDN 1 Lapopau. Yang mana budaya positif ini nantinya dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya dan berusaha untuk bertanggung jawab. Kemudian, konsep inti dari budaya positif ini terdiri dari 7, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, ada disiplin positif. Yang ketiga, ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, ada motivasi perilaku manusia. Yang kelima, memerdekakan dirinya dan berusaha untuk bertanggung jawab. Kemudian, konsep inti dari budaya positif ini terdiri dari 7, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, ada disiplin positif. Yang ketiga, ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, ada motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir di bagian ketujuh ada segitiga restitusi. Nah, sekarang kita mulai dari perubahan paradigma belajar.
Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip seperti apa kebutuhan siswanya kita atau muridnya kita, apa kebutuhannya mereka, apa yang mereka inginkan. Dalam artian apa yang mereka inginkan di sini bukan bahwa siswa itu seenaknya menerima pembelajaran dan kemudian sebaliknya guru itu sekedar memberikan saja pembelajaran, tetapi kita harus melihat terlebih dahulu seperti apa minat siswa, seperti apa kemauan siswa dalam proses pembelajarannya nanti. Supaya kenapa? Supaya dalam proses dan hasil belajarnya bisa lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu sebagian dari pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin sebelumnya belum pernah atau sudah pernah kita terapkan, namun belum kita pahami. Oh, ini adalah termasuk salah satu pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, disiplin positif itu sendiri. Disiplin positif adalah merupakan kebiasaan-kebiasaan ini yang dilakukan di lingkungan sekolah. Kebiasaan-kebiasaan ini bukan nanti pada saat pembelajaran, tetapi mungkin diawali dengan kebiasaan yang positif mulai dari awal, tentunya pada saat kita berada di lingkungan sekolah. Iya. Kebiasaan apa kira-kira Ibu, Bapak Guru? Kebiasaan yang harus ditanamkan kepada siswa dari awal? Disiplin positif. Disiplin positif ini yang mana? Siswa kita yang pertama diajarkan untuk datang sekolah tepat waktu. Iya. Kalau sudah jadwalnya kita jadwalkan, jam pelajaran jam sekian, 7.15 umpama, berarti siswa itu harus berada di sekolah sebelum jam yang sudah ditentukan. Nah, seorang guru bagaimana menerapkan disiplin positif ini? Ada seorang guru menyampaikan hal seperti itu kepada siswanya, namun apa yang terjadi di lapangan? Guru hanya memerintahkan saja, menyuruh saja, tetapi guru itu sendiri tidak sadar dengan bagaimana caranya membersihkan atau menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang diawali harus dari diri kita dulu. Kemudian bisa dilihat atau minimal kita langsung terjun bersama dengan anak-anak kita mengarahkan. Jangan kita cuma misalnya dibersihkan sana, dibersihkan sini, dibersihkan situ. Tetapi mungkin di sini kita lebih bagusnya penerapannya memperlihatkan bagaimana memberikan contoh disiplin positif itu terhadap anak kita sendiri dengan terjun langsung berusaha mendampingi. Mungkin saya bisa tanyakan seperti ini. Mungkin di sini kan tempatnya kita berbagi Bapak Ibu. Ya, di sini saya berdiri bukan artinya saya pintar dengan materi ini, tetapi setidaknya kita saling kolaborasi, saling mengisi, saling memberikan apa yang saya tahu, apa yang saya miliki, ibu yang tidak miliki. Sehingga sesinya kita saling tukar pendapat. Oke, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang disiplin positif. Karena kita sebagai guru, ketika kita sedang berada dalam kelas, kita sebagai guru pasti akan terancam emosi. Jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya bisa lebih tenang, tenteram, dan dalam menghadapi dalam menerapkan disiplin positif? Langkah apa yang harus kita ambil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Terima kasih Ibu Rosmida. Begini saya tadi menyimak pertanyaannya mungkin seperti ini ya, bagaimana menghadapi mungkin siswa-siswanya kita dalam menerapkan disiplin positif, apalagi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa seperti menjaga lingkungan sekolah dari kebersihan itu sendiri. Ya, ini adalah salah satu di wilayah kita sebagai guru bahwa jika kita memberikan kepada siswa, menghimbau, menyampaikan kepada siswa, terkadang siswanya kita itu ada acu tak acu, ada juga yang memang dia melaksanakan sesuatu itu memang berdasarkan dari dalam hatinya atau yang disebut dengan pengaruh intrinsik, yaitu pengaruh yang muncul dari dirinya sendiri, bahwa membersihkan itu adalah salah satu kewajiban kita. Karena kebersihan itu alangkah bagusnya dilihat kalau lingkungannya kita bersih nyaman. Tetapi sebagian juga siswa ada yang beranggapan bahwa ini hanya celotehnya guru, ini hanya perintahnya guru. Jika gurunya tidak berbicara, tidak menyampaikan, tidak menegur, tidak menyebut namanya satu persatu, terkadang anak itu sendiri tidak akan bergerak. Nah, mungkin disinilah kita sebagai guru menanamkan kesadaran diri juga bahwa kita jangan sekedar menyuruh saja, iya, memanggil saja, tetapi mari kita memberikan contoh dan langsung seperti tadi saya bilang. Kalau kita mendampingi anak-anaknya kita, malah kita mungkin tidak apa-apa bersama dengan anak-anaknya kita ambil satu. Nah seperti ini, kamu satu dari situ, ibu guru dibantu dari sini. Iya. Mungkin anak-anak ini merasa bahwa ternyata tidak ada perbedaan antara guru dengan siswa dalam hal menjaga kebersihan sekolah. Iya. Siswa tidak lagi dalam artinya menganggap bahwa guru hanya menyuruh saja, tetapi mereka bisa lihat kemudian dengan apa yang diamatinya itu bisa muncul dalam hatinya, bisa termotivasi langsung dari hatinya bahwa sedangkan guru saja langsung membersihkan, tidak menyuruh, apalagi kita ini sebagai siswa. Iya. Itu bisa besar efeknya, pengaruhnya, motivasinya terhadap siswa kita. Iya, terkecuali memang kalau istilahnya siswa ini memang butuh pendampingan khusus. Iya, tetapi kalau siswa yang pada umumnya mungkin dengan kita menerapkan seperti itu, pasti mereka akan terbuka hatinya. Iya, masa ibu guru menyapu kita tidak bisa, ibu guru saya bisa lakukan, masa kita tidak. Iya, tetapi kalau hanya kita menyuruh berbicara, bisa-bisa kalau ada siswa berbicara, ibu guru enaknya menyuruh, jika yang capek ya, marilah coba kita rangkul anak-anak kita, memberikan pemahaman sambil mendampingi. Ya, mungkin seperti itu Ibu Rosmi ya. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan. Ya, jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Yang pada dasarnya pasti dalam hatinya saya mau ke sekolah tujuannya untuk mengajar. Ya. Mengajar karena kebutuhan kita ingin terpenuhi. Tetapi pernahkah kita berpikir kalau murid-muridnya kita, siswa-siswanya kita itu memiliki kebutuhan juga? Yang mana kebutuhan itu ada beberapa kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk diberikan kasih sayang, diberikan untuk penguasaan, dan kebutuhan untuk bergabung kepada teman-temannya yang lain. Seperti ini Bapak Ibu. Terkadang kita dapati siswa-siswa yang bermasalah di sekolah. Kemudian kita kalau siswa ini nakal, kalau siswa ini tindakannya seperti ini, iya, belum tentu apa yang kita katakan kepada anak-anak itu
itu yang terjadi pada dirinya. Terkadang apa yang terjadi pada diri anak itu karena ada kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi. Iya. Ada kebutuhan dasarnya yang mungkin tidak pernah didapati di rumahnya, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumahnya, tetapi mungkin mereka ingin mendapati itu di lingkungan sekolah. Misalnya seperti apa? Ada siswa yang sering mengganggu temannya yang lain. Dengan dasar mengganggu temannya yang lain, mungkin ada kebutuhannya yang ingin dipenuhi, seperti mengambil barang temannya. Iya, jangan kita langsung cakap bahwa ini siswa tidak tahu sifatnya, nakal apa segala macam. Bisa saja apa yang dilakukannya itu karena ingin kebutuhannya terpenuhi. Seperti apa misalnya? Tadi mengambil barang temannya. Bisa saja beliau atau mereka tidak pernah mendapatkannya di lingkungan sekolah. Tetapi dalam hatinya, kapan saya bisa merasakan seperti itu? Kapan saya bisa memiliki barang seperti itu? Akhirnya muncul di dalam hatinya pengaruh-pengaruh negatif. Tetapi kita perlu ketahui dulu apa kronologis dari tingkah laku yang dilakukan yang tidak bagus itu. Iya. Dan ada juga mungkin siswa sering berkelahi segala macam karena kenapa? Mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu tidak pernah bergabung ikut main dengan temannya. Akhirnya perasaannya selalu minder, selalu merasa bahwa saya ini tidak pernah dianggap oleh teman. Iya. Olehnya itu di sini kita fungsinya sebagai guru, bagaimana kita memahami kebutuhan dasar itu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan dari sini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah? Oke, bagaimana peran guru penggerak untuk membangun budaya-budaya positif yang ada di sekolah? Baik, terima kasih banyak dengan pertanyaan yang sangat bagus yang menitik beratkan kepada saya untuk menjawab dengan apa nantinya yang saya akan terapkan. Oke, terima kasih banyak. Saya akan jawab begini, bagaimana seorang CDP atau calon guru penggerak untuk merangkul bekerja sama dengan guru-guru lain untuk melaksanakan salah satu yang tadi adalah visi budaya positif. Begini, CDP itu berusaha berbagi praktik baik, memberikan pemahaman kepada teman-teman sejawat bagaimana pentingnya menerapkan merealisasikan budaya positif di lingkungan sekolahnya kita. Dengan salah satunya berbuat sesuai yang akan dicontohkan. Ya, jangan pintarnya bicara saja tetapi tidak pernah melakukan. Iya, di situ yang harus dia lakukan yang pertama untuk merangkul teman-teman atau memberikan motivasi seperti itu tadi, memberikan pemahaman dulu apa sebenarnya dari budaya positif ini, kemudian nantinya berdampak apa ke kita, kemudian ke siswa-siswa. Itu salah satunya tadi, memberikan pemahaman, kemudian bersama-sama melakukan penerapan terhadap budaya positif yang ada di sekolah itu. Iya. Jangan CDP cuma pintarnya begini begitu, tetapi tidak terjun langsung bersama dengan teman-teman lain. Kemudian bagaimana teman-teman lain juga bisa bergabung, bisa ikut bersama-sama mensukseskan salah satu budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang itu yang terutama tadi yang saya bilang. Kita mulai dari diri dulu. Kalau sudah dari diri kita mulai, otomatis akan tergerak hati
dari teman-teman bahwa seperti saya, masa ibu ini bisa, masa saya tidak bisa. Apalagi mereka sudah memberikan saya pemahaman betapa pentingnya budaya positif yang harus kita tanamkan kepada kita semua, apalagi sebagai peserta didik. Iya, mungkin seperti itu teman Ibu Afiati. Yang kelima ini posisi kontrol guru, yang mana ini sangat bagi saya ini sangat perlu kita kaji, kita pahami dalam penanganan posisi 5 posisi kontrol guru. Iya. Jadi bukan hanya siswa yang harus dikontrol, tetapi kita juga guru ada 5 posisi yang mengontrol kita. Ada apa yang 5 posisi kontrol ini? Yang pertama ada menghukum. Pasti dalam hatinya pernah saya melakukan menghukum terhadap siswa. Iya. Mungkin pada umumnya kita pernah melakukan. Iya. Apakah menghukum ini boleh diterapkan sama anak didiknya kita? Iya. Dulu boleh, tetapi setelah mengetahui bahwa penerapan 5 posisi kontrol guru nanti ini yang mana kita bisa terapkan dan yang mana tidak bisa kita terapkan. Kemudian posisi yang kedua, kita lihat dulu dari mengambil pensil ini, mengambil barang dari temannya, kemudian menghukum. Ya, menghukum seperti ini bisa kita baca nadanya seperti apa, bukan nanti kita langsung menghukum baru itu dikatakan menghukum. Ya. Ternyata mulai dari memberikan pertanyaan-pertanyaan ke anak tersebut yang memiliki masalah di sekolah sampai dengan menangani masalah itu sendiri. Dan ternyata hasilnya memungkinkan bisa anak itu lebih parah untuk melakukan apa yang telah dilakukannya. Yang selanjutnya, membuat merasa bersalah. Jadi siswa dengan menghukum ini membuat siswa itu merasa bersalah. Merasa bersalahnya seperti apa? Mereka merasa bersalah dari teman-temannya, merasa malu dari teman-temannya bahwa apa yang mereka lakukan setiap hari itu ternyata tidak suka, dibenci, kemudian muncul dalam hatinya sesuatu yang lebih berdampak terhadap diri. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari sini? Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya mengenai hukuman ini. Selain hukuman ini kan seperti yang kita ketahui bersama, anak-anak sekarang apapun yang kita berikan kepada mereka yang baik itu nasihat atau ya pasti akan terus diulang lagi. Nah, jadi selain hukuman ini, apa yang baik dan tepat untuk anak-anak yang membuat masalah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi dalam 5 posisi kontrol, memang di bagian posisi menghukum itu penerapannya tidak boleh diterapkan. Jadi kita lihat nanti ada bagaimana mengatasi masalah terhadap anak siswa kita dengan menemukan dari dalam hatinya bahwa menyadari sendiri bahwa ternyata ini adalah kesalahan yang saya buat. Dan kita lihat dulu bagaimana dengan mengatasi hal itu. Di sini kita lewat, ya, sini ada 5 posisi kontrol yang mana tadi menghukum. Di bagian manajer, di sini kita lihat di bagian manajer menangani salah satu masalah atau anak yang bermasalah dengan penanganan posisi kontrol manajer, yaitu dengan suara tulus. Mungkin di kemarin ada siswanya kita dengan menghadapinya, mengatasi masalah itu dengan memberikan suara-suara yang agak sinis, agak sedikit marah juga, karena
yang dilakukannya. Mungkin karena kita terbawa perasaan, nah kamu lagi yang melakukan, kemarin kamu juga yang melakukan. Iya. Tanpa kita memperhatikan bahwa ada salah satu untuk mengatasi masalah anak yang bermasalah dengan cara manajer. Dengan posisi ini dikategorikan bahwa dapat kita terapkan pada siswa-siswa yang memiliki masalah. Seperti ini, nada suaranya pada saat penanganannya itu harus tulus. Artinya tidak memunculkan nada suara yang menanamkan kebencian kepada anak itu sendiri, memunculkan nada alatnya kepada anak-anak itu sendiri. Tetapi nadanya seperti ini misalnya, jadi apakah kamu ketahui mengambil barang-barang lain? Pasti dalam hatinya anak ini pasti merasa terbawa dengan perasaannya. Kemudian pastinya pasti menjawab, tahu Bu. Dengan suara kita yang menangani, bertanya dengan secara tulus, tidak mungkin anak ini langsung berteriak, tahu Bu. Tidak mungkin, karena pasti anak itu memiliki perasaan yang sama dengan kita. Kemudian kita menanyakan salah satu keyakinan yang sudah dibuat bersama. Olehnya itu, sebelum masuk di penanganan ini, ada namanya kita buat terlebih dahulu keyakinan keras. Jadi Bapak Ibu, keyakinan keras dengan peraturan keras itu satu hal yang berbeda. Ya. Ada yang bertanya pasti apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Kan disimpan semua di kelas, dipajang di kelas, ditaruh di kelas, di pojok sini atau di pojok di belakang. Kan peraturan juga. Iya. Keyakinan keras dan peraturan keras. Peraturan itu identik biasanya dengan yang membuat itu adalah siapa yang membuat biasanya peraturan? Guru kan? Iya. Pasti yang membuat guru. Barang jadi dibawa ke kelas. Anak-anak, ini adalah peraturan sekolahnya kita yang harus kalian patuhi. Iya. Kalau keyakinan keras tidak seperti itu. Yang hanya ditempel kemudian dituntut untuk mematuhi aturan itu. Keyakinan keras adalah salah satu keyakinan yang diberlakukan di dalam kelas dengan atas dasar kesepakatan bersama. Jadi di dalamnya itu ada guru, kemudian ada siswa-siswa. Jadi bukan guru yang buat, beda dengan peraturan. Kalau ini kita melakukan suatu kegiatan dengan memilih suatu keyakinan keras di dalam kelas itu sendiri. Kemudian setelah siswa membuat, siswa juga itu yang akan menyepakati apakah keyakinan keras yang diambil itu bisa disepakati bersama atau tidak. Sehingga nanti pada saat seperti tadi teman tanyakan bahwa bagaimana caranya, dengan sendirinya bahwa pada saat penanganannya itu nanti kita akan menanyakan, nah tahu nggak kamu itu melanggar salah satu dari keyakinan keras kita? Pasti mereka itu teringat, oh iya ada keyakinan keras yang sudah saya buat, yang sudah saya sepakati bersama. Iya. Berarti si anak ini otomatis dari dalam dirinya sendiri muncul. Iya, kenapa saya lakukan seperti ini? Kan sudah saya sepakati keyakinan ini. Seperti tadi, misalnya mengambil barang temannya. Keyakinan yang bisa ditulis dalam kelas itu yaitu tidak menghargai perasaan orang lain atau tidak bersikap jujur. Iya, mengambil berarti tidak jujur. Anak-anak itu paling yang paling cepat paham, ia mencuri Bu Guru. Iya, tetapi kalimat positifnya adalah tidak jujur. Ya. Jadi ke depannya nanti ini diharapkan untuk ada acuan untuk menangani segala masalah yang muncul dari peserta didiknya kita. Dalam hal ini penanganannya dengan posisi kontrol manager, kita lakukan dulu membuat salah satu keyakinan kelas. Iya. Dengan membuatnya itu jangan guru yang membuat, tetapi bersama dengan siswa yang menyepakati. Iya. Jadi mungkin seperti itu Ibu Mariati. Kita lanjut. Segitiga restitusi ini adalah salah satu jalan keluar
yang harus kita terapkan pada siswa yang memiliki masalah di sekolah kita. Dan karena dengan segitiga restitusi yang mana proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa menggali kembali ke kelompoknya mereka. Iya. Jadi dari 5 posisi kontrol ini segitiga restitusi ini adalah merupakan tahap akhir penanganan dari siswa yang memiliki perilaku atau masalah yang ada di sekolah, yaitu dengan tidak menghukum, tidak menganggap sebagai teman, tidak merasa bersalah kepada siswa. Kemudian kita memberikan salah satu penyelesaian terhadap siswa dengan cara segitiga restitusi ini. Ya. Jadi saya kira mungkin sampai di sini apa yang bisa saya bawakan atau bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu dalam designasi budaya positif. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru yang bisa menyempatkan waktunya untuk duduk bersama kita dalam pembahasan budaya positif yang begitu saya anggap sangat penting untuk kita terapkan nantinya di sekolah kita ini di SDN 1 Lepopau. Dan saya akhiri sampai di sini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pemaparan dari CGP Angkatan 10 Ibu Nuraida SPDGR. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya pembacaan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi masyidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan dan kesehatan kepada kami semua dalam kegiatan calon guru penggerak ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami umur yang panjang, kekuatan, kesehatan, agar kami dapat beraktivitas sehari-hari sebagaimana yang kami inginkan semua. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, segala dosa orang tua kami, dan kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihani kami semasa kecil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.